Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan tentang ilmu tauhid atau akidah dalam Kifayatul Awam. Kita masih membahas tentang dalil-dalil sifat 20 atau sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang pertama wujud sudah kita bahas. Dan kita masuk pada sifat kedua. Sifatul tsaniyah al-wajibatu lahu ta'ala al-qidamu. Adapun sifat yang kedua, adapun sifat yang kedua al-wajibah yang wajib lahu bagi Allah Ta'ala. Allah yang Maha Luhur adalah al-qidam. Itu adalah al-qidam, sifat terdahulu. Wa maknahu adamul awaliyah. Makna qidam itu adalah ketiadaan awal, ketiadaan permulaan. Fa makna qaulillahi ta'ala qadiman, maka makna keberadaan Allah Ta'ala itu yang Allah yang Maha Luhur itu qadim. Keberadaan Allah itu qadim, terdahulu. Ai la awwala li wujudih, yakni tidak ada awal bagi wujudnya Allah Ta'ala. Bi khilafi Zaidin, berbeda dengan Zaid umpama. Masalah, fa wujudu, maka wujudnya Zaid lahu awal. Baginya, bagi wujudnya Zaid itu ada awal. Wa khalqun nutfah, yaitu diciptakannya nutfahnya Zaid. Allati khuliqa minha, yang mana dicipta Zaid itu darinya, dari nutfah itu. Wa ikhtalafa, lalu ulama berbeda. Halil qadim wal azali bimaknan wahid. Ya. Apakah qadim dan azali? Istilah qadim dan azali, azal itu juga maknanya itu zaman terdahulu. Sama dengan qadim. Kalau terjemahnya sama. Dan apakah maksud yang dimaksud dengan istilah qadim dengan azali itu bimaknan wahid? Adalah satu makna. Au mukhtalifani, atau dua kalimat atau makna yang berbeda. Faman qala bil awal arafahuma, maka siapa yang berpendapat dengan pendapat pertama, yaitu bahwa qadim dan azal itu satu makna, maka arafahuma, maka dia man qala tadi memberi definisi kepada keduanya, kepada qadim dan azali biqauli, dengan ucapannya mala awwala lahu. Maka qadim dan azali itu maknanya sama, berarti sesuatu yang tidak ada awalnya. Wa yufasiru ma bi syai'in al-qadim, dan menafsirkan ma dengan syai', dengan sesuatu. Ay al-qadim wal azali asy-syai'ul ladzi la awwala lahu. Yakni al-qadim, sesuatu yang qadim dan azali itu adalah sesuatu yang tidak ada awalnya. Fa yasmulu dzatullah wa jami'a sifati, maka meliputi itu, ya, meliputi apa? Al-qadim itu meliputi zatnya Allah dan seluruh sifatnya Allah. Faman qala bisani, siapa yang berpendapat dengan pendapat kedua bahwa qadim dan azali itu berbeda makna, ya, maka arafal qadim, dia memberi definisi sifat qadim itu dengan ucapan biqauli maujudun la awwala lahu, sesuatu yang maujud yang tidak ada awalnya. Sedangkan azali, arafal azali, dia memberi definisi kepada al-azaliyah, kepada sesuatu yang azali, bima la awwala lahu, dengan sesuatu yang tidak ada awalnya. A'am min an yakuna maujudan aw ghairu maujudin, lebih umum daripada ada yang mala awwala lahu itu maujudan, ya, ada, daripada apa yang tidak ada awalnya itu ada, atau ghairu maujudin, atau tidak ada. Bahwa a'am minal qadim, maka azali lebih umum dari qadim. Jadi ada yang membedakan antara azali dengan qadim. Qadim itu al-maujud alladzi la awwal. Qadim itu sesuatu yang ada yang tidak ada awalnya. Sedangkan azali itu sesuatu yang tidak ada awalnya, baik ada atau ketiadaan, baik berupa keberadaan sesuatu atau ketiadaan sesuatu. Pokoknya yang tidak ada awalnya. Seperti apa? Ketidakwujudan kita dan ketidakwujudan alam semesta ini. Ada awalnya enggak ketidakwujudannya? Ketidakwujudannya ada awalnya enggak? Paham ketidakwujudannya? Ada awalnya? Enggak ada. Maka tidak ada awalnya dalam ketidakwujudan ini namanya azali. Jadi azali itu tidak ada awal, sesuatu yang tidak ada awalnya, baik
tentang berkait dengan suatu keberadaan atau berkait dengan suatu ketiadaan. Yang tidak ada awalnya itu namanya azali. Allah azali karena dia tidak ada awalnya apa? Wujudnya, keberadaan. Kita alam semesta ini azali dari di sudut pandang ketiadaannya yang azali. Hanya ketiadaan kita tidak ada awal. Jadi azali lebih umum dari qadim. Qadim itu menunjukkan ketiadaan awal dari sesuatu kewujudan. Sedangkan azali itu ketiadaan awal dari sesuatu yang maujud atau yang tidak maujud. Oke. Jadi perbedaannya antara azali dengan qadim. Fayajtami'ani fi dzati ta'ala, maka berkumpul dua-duanya, azali dan qadim itu pada zat Allah. Ya kan? Azali dan qadim itu Allah bisa kita sebut azali, bisa kita sebut qadim, zat Allah itu. Berkumpul dua-duanya pada zat Allah. Wa sifatil wujudiyah, dan berkumpul pada sifat wujud. Fa yuqalu li dzati ta'ala azaliyah, maka dikatakan zatnya Allah itu azali. Wali kudrati ta'ala azaliyah, dan kudratnya Allah itu juga azali. Wa yanfaridul azaliyu fil ahwal, maka menyendiri sifat azali ini dalam ahwal, dalam hal. Hal itu yang lebih halus daripada sifat. Ini repot nggak tuh namanya? Soalnya sudah pembahasan hal ini sudah lewat. Hal itu keberadaan dari suatu sifat. Contoh, Allah punya sifat kudrat. Maka kaunuhu qadiran ya. Kaunuhu qadiran. Nah, kaunuhu qadiran itu hal sebetulnya. Karena dia keberadaan dari suatu sifat, yaitu sifat kudrat. Presiden, gubernur, wali kota punya sifat namanya kudrat, kekuasaan. Dia berkuasa. Maka berkuasa itu hal. Kekuasaan itu adalah sifat yang dia miliki. Nah, sifat Allah itu qadim dan azali dan qadim, dua-duanya berkumpul pada sifat Allah dan pada zat Allah. Tapi azali itu yanfarid, menyendiri pada hal. Saya nggak bisa membahasa Indonesia karena apa hal itu. Kondisi ya, conditional. Bukan suatu sifat. Kalau sifat itu attitude atau apa namanya istilahnya. Jadi beda. Hal itu kondisi. Sifat itu sifat. Kondisi itu muncul dari suatu sifat. Nah, maka azali itu menyendiri pada satu kondisi, pada hal. Kaqaulillah ta'ala qadiran itu. Seperti keberadaan Allah itu maha kuasa, qadiran alal qaul biha. Menurut qaul ya. Menurut ucapan atau pendapat yang mengatakan bahwa qadiran itu hal. Fa inna qaulullah ta'ala qadiran yuqalu lahu azaliyun ala hadzal qaul wa la yuqalu lahu qadimun. Ya. Jadi maka keberadaan apa tadi? Qaulullah ta'ala qadiran, keberadaan Allah itu maha kuasa, itu dikatakan azali. Bukan qadim, dikatakan azali menurut pendapat yang mengatakan bahwa qadiran itu bukan sifat tapi hal. Ya. Wala yuqalu qadim, dan tidak bisa dikatakan kaunu qadiran itu qadim. Sifat kaunu qadirannya ya, bukan Allah ya. Sifat kaunu qadirannya itu tidak bisa dikatakan qadim tapi azali. Kenapa? 5 arafta, karena sesuatu yang kau sudah tahu, annal qadim la budda minal wujud, bahwasanya sesuatu yang qadim itu harus ada wujudnya di masa dahulu. Ya. Wal kaunu qadiran lam yartaqi ila darajatil wujud, sedangkan kaunu qadiran, keberadaan sifat Allah itu qadiran, tidak yartaqi, tidak naik kepada derajat wujud. Karena dia cuma merupakan satu kondisi yang dimunculkan dari satu sifat, sehingga tidak ada, seolah-olah tidak ada wujudnya yang bisa dicerna. Dia nahu halun, sebab dia hal, bukan sifat. Kecuali kalau yang berpendapat bahwa
kaunu qadiran itu sifat juga. Nah itu berarti kaunu qadiran dan qudrat itu sendiri berarti qadim dan azali, tidak hanya azali. Tapi kalau yang berpendapat bahwa kaunu qadiran itu hal saja, maka itu kita tidak bisa mengatakan kaunu qadiran itu qadim. Tapi kita bisa katakan kaunu qadiran itu azali. Wa dalil ala qidami ta'ala. Sudah tinggalkan itu, enggak paham enggak apa-apa. Ini poinnya yang ini. Ya. Anggap saja qadim sama azali itu sama, daripada membingungkan. Saya berusaha menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Tidak atau bisa sampai. Kemudian apa? Yang kebenaran berikutnya, wa dalil ala qidami ta'ala. Dalil atas kekodiman Allah Ta'ala. Anawi dalam yakun qadiman. Sebab kalau Allah itu tidak qadim, kalau seandainya tidak Allah itu tidak qadim, karena hadisan, berarti Allah itu sebaliknya itu hadis baru. Li'annahu la wasitata bainal qadim wal hadis. Sebab tidak ada perantara antara qadim dan hadis, tidak ada tengah-tengah antara qadim dan hadis. Kalau Allah tidak qadim berarti Allah itu hadis baru. Fa kullu syai'in intafanul qidam. Maka segala sesuatu yang ternafikan darinya dari kullu syai', dari sesuatu itu dari sifat qidam, maka sabata lahul hudus, maka tetaplah bagi sesuatu itu sifat sebaliknya itu hudus. Seperti benda, kalau dia ternafikan sifat bergerak, maka tetaplah pada dia sifat diam. Atau ternafikan sifat diam, maka tetaplah maka akan tetap pada benda itu sifat bergerak. Tidak mungkin lepas dari ini. Wa idza kana ta'ala hadisan. Kalau memang Allah itu hudus, hadis baru, ya. Iftaqara ila muhdis, berarti dia perlu kepada muhdis, kepada sesuatu yang mengadakan, yuhdisu, yang mengadakan dia. Wa iftaqara muhdisu ila muhdisin, dan yang mengadakan dia itu butuh juga kepada yang mengadakan lagi. Ya. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Fa illam taqif al muhdisun, kalau tidak berhenti, ya, al muhdisun ini, ya, kalau tidak berhenti sang zat yang mengadakan ini, yang mengadakan lagi, butuh yang mengadakan lagi, ini butuh mengadakan lagi. Kalau tidak berhenti ini, lazimat tasalsul, akan mengakibatkan tasalsul, keberantaian, rantai. Bahwa tatabul asya' wahidan ba'da wahid. Ini bertubi-tubinya sesuatu satu setelah yang lain. Ila mala nihayat, lalu kepada sesuatu yang tidak ada nihayah, tidak ada batasnya. Itu sampai buka kopiah. Tasalsul muhalun, dan keberantaian itu muhal. Keberantaian itu muhal terus menerus. Wa in ta'til muhdithun bi an ila innal muhdits alladhi hadatsallah. Kalau berhenti para muhdits, itu kan kemungkinan pertama tasalsul, ya. Kalau memang Allah itu hadis, berarti butuh muhdits, dan muhdits ini butuh muhdits lagi, butuh yang mengadakan ini, butuh yang mengadakan lagi, yang mengadakan lagi, butuh yang mengadakan, terus akan terjadi tasalsul, keberantaian yang tidak akan berhenti. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, wa in intahat, dan kemungkinan kedua, kalau seandainya berhenti para muhdits ini tadi, para pengada ini, pencipta ini tadi, dengan dikatakan bahwa muhdits yang mengadakan Allah, pencipta yang mengadakan Allah itu ahdatsahullah, itu dicipta oleh Allah. Lazimat daur, maka akan terjadi perputaran, bulak ini. Paham ya? Si muhdits ini, Allah pun umpama dikatakan Allah itu hadis. Ini perumpamaan saja supaya lebih gampang hadis. Maka butuh muhdits. Kalau dikatakan muhditsnya butuh muhdits lagi kan terus tasalsul. Tapi kalau dikatakan muhditsnya ini diciptakan juga oleh Allah, maka akan terjadi daur, perputaran. Bahwa tawaqqufu syai' ala syai'in akhar, yaitu bergantungnya sesuatu pada sesuatu yang lain. Tawaqquf alaih, sesuatu yang lain yang dia bergantung padanya, pada syai' itu tadi. Yang bergantung akhar itu pada syai'. Fa innahu idza kana lillahi ta'ala azza wa jalla muhditsun kana mutawaqqifan ala hadzal muhdits.
Artinya kalau memang kana lillah, ada bagi Allah Azza wa Jalla itu satu muhdits, sesuatu yang mengadakan dia, karena mutawaqqif ala hadzal muhdits, berarti Allah bergantung pada muhdits itu tadi, pada yang mengadakan tadi. Waqad faradna anna Allah adatha hadzal muhdits, dan sedangkan kita sudah mengumpamakan bahwa Allah itu mengadakan juga sang muhdits itu tadi. Ya, fa yakunul muhdits mutawaqqifan ala Allah, maka muhdits itu juga bergantung pada Allah. Wa dauru muhalun, dan daur itu muhal, perputaran. Ya, berputarnya sesuatu itu pada sesuatu yang bergantungnya sesuatu pada sesuatu yang lain, itu muhal, mustahil. Ai la yatasawwar fil aql, yakni tidak tergambar dalam benak, dalam akal, wujuduhu, keberadaannya. Walladzi adda ila dauri wa tasalsul muhalaini, maka yang menghantarkan kepada daur dan tasalsul itu dua-duanya juga muhal. Ya. Muhal ini. Kenapa? Karena dalam kaidah tauhid ma yuaddi ila muhalin fa huwa muhal. Sesuatu yang menghantarkan kepada sesuatu mustahil, maka sesuatu ini juga mustahil. Maka yang menghantarkan daur dan tasalsul mustahil, maka yang menghantarkan kepada daur dan tasalsul itu juga mustahil. Apa yang menghantarkan kepada tasalsul? Adanya muhdits lain dengan tidak berhenti terus. Yang menghantarkan kepada daur, adanya muhdits yang satu diadakan oleh muhdits yang lain. Yang muhdits yang ini diadakan juga oleh muhdits yang satu. Maka dua-duanya muhal. Maka mustahil adanya muhdits sampai tidak terhingga, mustahil juga adanya muhdits yang membutuhkan muhdits yang lain. Paham ya? Maka apa? Ada ila dauri tasul muhalaini wa fardu muhalaini, fardu ududi azza wa jalla muhalaini. Kemudian apa itu? Umur fardu ini. Fayakunu hudusu ta'ala, ya. Fayakunu hudusu ta'ala, mana? La yatasawwar fil aqli wujud walladhi adda ila dauri wa tasalsul muhalaini. Ya. Fardu hudusi ta'ala. Dan yang walladhi adda, dan yang menghantarkan kepada daur dan tasalsul al muhalaini. Ya. Muhalaini itu sifatnya daur dan tasalsul. Dan yang menghantarkan kepada daur dan tasalsul yang sama-sama muhal tadi itu adalah fardu hudusihi ta'ala, pemerkiraan bahwa Allah itu hadis. Kan munculnya daur dan tasalsul tadi kan muncul gara-gara kita memperkirakan Allah itu hadis. Maka perkiraan bahwa Allah itu hadis itu mustahil karena menghantarkan kepada daur dan tasalsul. Amin. Fayakunu hudusu ta'ala muhalan, maka dari situ berarti hudusnya Allah itu muhal karena menghantarkan kepada dua yang muhal, yaitu daur dan tasalsul. Li'anna kullu syai'in yu'addi ilal muhal muhalun, sebab menurut kaidah ahli tauhid kullu syai'in yu'addi ilal muhal muhalun, segala sesuatu yang menghantarkan kepada sesuatu yang muhal, mustahil, itu sesuatu itu juga mustahil. Fahasilud dalil, maka kesimpulan dalilnya antakula, kau katakan laukan Allah ghairu qadim, seandainya Allah Ta'ala itu tidak qadim, biankan hadisan, bahwa Allah itu hadis, laftaqara la muhdits, pasti Allah butuh kepada yang mengadakan. Fayalzamud daura wa tasalsula, maka adanya muhdits itu mengakibatkan daur dan tasalsul. Wa huma muhalani, dan dua-duanya daur dan tasalsul itu dua-duanya muhal. Fayakunu hudusuhu muhalan, maka menjadilah hudusnya Allah itu muhal. Menjadilah kebaharuan, sifat kebaharuan Allah itu mustahil. Fasabata kidamu, maka tetaplah sifat kidam Allah, wal matlub, dan inilah yang kita cari dalilnya. Wa hadza dalilul ijmali, ini dalil ijmali, dalil menyeluruh di kidamnya ta'ala, bagi sifat kidamnya Allah Ta'ala. Wa bi yakhrujul mukallaf min ribqatit taqlid, dan dengannya, dengan dalil ijmali inilah keluar siapa mukallaf dari ribqatit taqlid, dari beban taklid, dari belenggu taklid. Maksudnya taklid dalam akidah. Dengan dia mengetahui dalil berarti akidahnya bukan taklid lagi. Sedangkan kita sudah bahas di awal bahwa akidahnya orang taklid ini diragukan keabsahannya karena diperselisihkan antara ulama keabsahan. Wallahu a'lam. Asalis
Oh, alladzi yakhlut sahibuhu binar, yang mana bisa menjadi yang bisa, atau alladzi yukhlidu sahibuhu binar, yang bisa mengekalkan pemiliknya, pemilik taklid itu kepada dalam api neraka. Ala Ra'i Ibnul Arabi, menurut pendapat Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi, kama taqaddam, sebagaimana telah lalu. Sifat tsalitsah al-wajibah lillahi ta'ala al-baqa, wallahu a'lam. Sifat ketiga adalah baqa. Berikutnya tentang fikih Muqaddimah Hadramiyah.